kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Buat jamahan-Mu buat setiap kami Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan setiap taburan firman-Mu. Biar apa yang disampaikan hanya apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Biar kami menyiapkan setiap hati-hati kami, wadah-wadah kami untuk menerima setiap taburan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom semua, ada sukacita Tuhan. Saudara, tema bulan ini adalah lebih kuat dan lebih tinggi, stronger and higher. Saya mendapatkan ini ketika beberapa hari yang lalu ketika saya pengasingan, Tuhan memberikan tema ini saudara. Tuhan bercerita bahwa ketika kita bulan lalu punya tema bangkitkan kecapimu. Ya. Tuhan ingin setiap kita membangkitkan kecapi-kecapi dalam hidup kita. Dibagikan bulan lalu biarlah tidak ada setiap kecapi kita yang kita diamkan. Jangan ada setiap kecapi yang dibiarkan berdebu. Tapi mari mulai saat ini. Bulan lalu sudah dibagikan. Aktifkan setiap kecapi-kecapi kita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena dengan kita mengaktifkan setiap kecapi dalam hidup kita. Percaya saudara, gelora cinta yang daripada Tuhan itu akan selalu menyala-nyala dalam hidup kita. Nah Tuhan katakan ketika bangkitkan kecapimu, tema bulan ini adalah stronger and higher. Tuhan katakan ketika kita mau dibawa Tuhan untuk lebih tinggi dan lebih kuat lagi saudara, kita harus punya wadah yang kuat. Punya wadah yang kuat saudara, jangan punya wadah yang bocor. Jangan sampai ketika semuanya diisi oleh firman Tuhan, diisi oleh sesuatu yang daripada Tuhan, tidak bisa menampung. Karena apa? Karena kita punya wadah-wadah yang bocor. Makanya Tuhan katakan, waktu bulan lalu, mari aktifkan kecapimu nak. Mari bangkitkan kecapimu. Kecapi apa saudara? Bisa kecapi doa, kecapi iman, kecapi gelora cinta, kecapi kemenangan. Karena di bulan lalu dibagikan bahwa kecapi artinya adalah, apa saudara yang ingat? Apa? Kemenangan ya. Kecapi itu salah satu artinya adalah kemenangan. Tuhan katakan bahwa setiap langkah hidup kita ada kemenangan di dalam Tuhan. Ada jaminan kemenangan di dalam Tuhan. Tapi apakah kita bisa untuk menangkap setiap segala sesuatu yang Tuhan berikan? Makanya saudara, yuk semuanya pribadi demi pribadi punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Jangan ketika datang ke tempat ini, jangan ketika kita streaming aja, tapi yang Tuhan rindukan adalah mari punya waktu-waktu khusus untuk kita datang kepada Tuhan. Karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan pada saat itulah kita dipenuhi oleh firman-Nya. Kita dipenuhi oleh apa yang Tuhan cerita, nanti Tuhan berkata apa, Tuhan katakan kamu harus apa, Tuhan katakan harus lakukan apa, disitulah saudara. Butuh waktu untuk kita benar-benar fokus berdiam diri untuk Tuhan. Ya. Hari ini saudara, saya ingin membagikan tentang Raja Wali. Ya. Raja Wali itu saudara kalau waktu dulu itu adalah sangat kesukaannya Pak Daniel. Dia di mana-mana carinya tentang gambar Raja Wali. Apapun yang dia cari, mana gambar Raja Walinya, mana Raja Walinya gitu ya. Karena dia sangat menangkap itu bahwa apa? Raja Wali itu akan terbang tinggi. Raja Wali itu berbeda dengan burung-burung yang lain ya. Dia punya keunikan tersendiri saudara. Ya. Makanya di firman Tuhan dikatakan terbang tinggi seperti Raja Wali. Ya. Saudara, saya di sini ingin membagikan bahwa pada awalnya gitu ya, Raja Wali itu memang tinggal di puncak yang tinggi. Ya, ada gambarnya. Raja Wali itu tinggal di puncak yang tinggi. Ketika dia mau
sudah bertelur ya, mau punya anak gitu loh, jadilah bayi Raja Wali gitu. Saudara, bagaimana Raja Wali itu mendidik anaknya ya. Awalnya memang Raja Wali itu mencari makan gitu buat anaknya. Karena masih kecil banget gitu ya, masih bayi gitu, bayi Raja Wali. Sesudah itu anaknya akan diberikan makan, ya disuapi makan dalam berminggu-minggu gitu saudara. Tetapi ketika saat waktunya Raja Wali ini dikatakan bahwa dia akan berputar-putar di atas sarangnya Raja Wali, anaknya itu gitu ya. Dan saat itu dia tidak memberikan makan kepada anaknya, berputar-putar dia terus. Dan pada saat itu dia tetap akan melakukan berputar-putar di atas sarang Raja Wali itu gitu. Dan setelah waktu tertentu saudara, Raja Wali ini akan menabrak sarang itu dan akan menghancurkan sarang itu, sehingga apa yang terjadi saudara? Anak burung Raja Wali ini yang mungkin gelagapan gitu ya, dia akan belajar untuk terbang gitu. Awalnya diceritakan bahwa anak burung Raja Wali itu akan jatuh ya. Akan jatuh karena dia belum siap mungkin ya, akan jatuh. Tapi ketika anak burung Raja Wali itu akan sampai ke bawah gitu kepada batu-batu, induk Raja Wali ini akan meluncur gitu ya, akan mengambil anak ini dan dibawa kembali ke atas. Dan itu terjadi berkali-kali saudara, tidak sekali, tapi berkali-kali terjadi. Sampai saatnya anak burung Raja Wali ini, dia melihat papahnya gitu ya. Oh begini cara terbangnya, begini caranya supaya tidak jatuh. Sampai dia punya sayap-sayap yang kuat. Saudara, di sini saya mendapatkan dari Tuhan gitu, ketika saya berdoa, kita pun sedang diajarkan Tuhan. Punya sayap-sayap yang kuat. Punya sayap-sayap yang ketika ada sesuatu di dalam kehidupan kita, kita jangan jadi orang yang mudah menyerah. Jadi orang yang putus asa, jadi orang yang menerima udah apa adanya gitu ya. Saudara, waktu tahun lalu gitu, waktu Pak Daniel masih ada, saya tuh pernah berpikir seperti ini. Tuhan, jangan bawa pulang suamiku sebelum semuanya beres gitu. Saya pernah di dalam hati saya gitu ya. Tapi yang menjadi kerinduan saya bukan menjadi kerinduan Tuhan gitu. Dalam beberapa waktu kemudian gitu ya, Pak Daniel Tuhan panggil pulang. Dan saat itu Tuhan yang mengatakan, nak, ketika engkau berkata seperti itu gitu ya, bukan berkata dalam hati gitu ya, engkau mengukur kekuatanmu dengan kekuatanmu sendiri. Tapi Tuhan mengukur setiap kita dengan kekuatan yang dari Tuhan. Mungkin kita kadang berpikir, Tuhan aku gak mampu, aku gak bisa. Aku jatuh terus dalam dosa mungkin. Tapi ketika Tuhan katakan, nak mari bangkit. Mari ikut aku dengan pengikutan yang kuat dengan Tuhan. Ya saudara, ketika burung anak Raja Wali ini jatuh ya, papahnya gini akan terus mengangkat kembali. Dan terus belajar sampai sayap-sayapnya menjadi kuat. Saudara, di firman Tuhan kan dikatakan ya, di Mazmur 37 ya, ada lagunya. Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya. Saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Kecuali saudara, kita keluar dari jalurnya Tuhan. Karena apa? Setan itu berusaha untuk apa? Mengambil, menggagalkan, menghancurkan gitu. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan janjikan apa? Ada kemenangan demi kemenangan dan demi kemenangan. Ya. Saudara, kalau saya merasakan apa yang terjadi saat-saat ini gitu ya. Ya saya hidup dari hari demi hari lah. Karena apa? Saya merasakan kalau tidak ada kekuatan dari Tuhan,
apa yang terjadi belum tentu saya kuat untuk untuk menghadapi gitu. Tapi yang Tuhan katakan, nak mari lebih tinggi, mari lebih kuat. Itulah yang menjadi kekuatan saya, kekuatan keluarga kami. Karena apa? Kami mau terus bergantung pada Yesus. Kami terus mau menempel sama Yesus. Anak burung Raja Wali ini juga, kalau mungkin dia meninggalkan papahnya ya entahlah, dia mungkin akan jatuh tergeletak gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh anak Raja Wali? Dia terus melekat dengan bapaknya, dengan ayah burung Raja Wali. Sehingga ketika diajari untuk terbang jatuh gitu ya, tidak akan sampai tergeletak. Sebab apa saudara? Dia sangat bergantung sama papahnya, sama ayahnya gitu. Dan Tuhan mengajarkan hari-hari ini saudara, mari semua tidak pernah lepas untuk kita hidup selalu intim dengan Tuhan. Jangan punya yang suka dikatakan iman rombongan gitu ya. Di sini kita menjadi kuat. Tapi ketika di luar kita menghadapi banyak hal. Kita menjadi orang yang putus asa, menjadi orang yang gagal, menjadi orang yang kecewa. Tapi hari-hari ini saudara, Tuhan sedang membawa kita pribadi demi pribadi. Bukan punya iman yang bergantung sama orang lain. Tapi Tuhan katakan, nak, punya iman yang hanya bergantung dengan aku. Kalau kita bergantung sama manusia saudara, apakah di dalam suatu saat orang lain, orang terdekat kita ketika kita mengalami sesuatu, apakah mereka akan menolong sampai seperti Tuhan menolong kita? Mungkin mereka cuma katakan, ayo kamu kuat, ayo kamu bisa, pasti finish strong, never give up gitu. Tapi yang di dalam sini saudara, itu tidak pernah bisa dibohongin gitu ya. Ketika orang berkata kuat, pasti kuat gitu. Tapi kekuatan itu hanya bisa kita didapatkan di dalam Tuhan. Terbang lebih tinggi juga saudara, kok kita gak bergantung sama Tuhan sepenuhnya, gak akan pernah bisa. Karena apa? Tuhan adalah pusat di dalam segala sesuatunya. Tuhan center di dalam segala sesuatunya. Tadi waktu di situ Tuhan bercerita gini, ngomong gitu. Nah, AOC itu sudah aku bawa step by step untuk belajar lebih tinggi dan untuk belajar lebih kuat gitu ya. Saudara, saya di situ tadi diingatkan gitu, AOC itu awalnya adalah dari kita berkumpul beberapa orang. Ya, dulu di rumah saya gitu. Akhirnya kita sewa 1 tempat, 2 tempat, 3 tempat gitu ya. Pernah ruko, pernah tempat ibadah, pernah beberapa tempat gitu ya. Orang-orang pertama adalah Join, siapa lagi ya? Beberapa Yohan gitu ya. Beberapa orang yang dari awal gitu ya. Tuhan katakan, nak, suatu bukti aku sangat mengasihi AOC adalah Tuhan membawa kita untuk terus lebih tinggi dan lebih kuat. Sampai akhirnya saudara mendapatkan yang di home ya. Yang dikatakan, ditanya bendahara, punya uang berapa? 1 juta gitu ya. Gimana caranya membayar 2M dengan awalnya 1 juta. Tapi saudara, ketika kita punya iman, ya, punya hati yang menempel sama Tuhan, belajar seperti burung Raja Wali. Dia itu saudara kalau terbang gitu ya, dia itu melawan arah gitu ya. Ada angin dia melawan arah gitu ya. Jadi apa? Suatu tantangan diubah menjadi suatu berkat. Ya. Saudara kalau dari dulu gitu ya, kita cuman ya udah ini aja. Kalau padannya bilang udah cukup di sini aja, aman-aman aja, nyaman-nyaman aja gitu ya. Mungkin kita tidak mendapatkan tempat ini saudara. Tapi ketika kita mau belajar melangkah, ketika padannya melangkah, semua ayo sepakat dapatkan tempat yang di ruko gitu ya. Dari awal 1 juta, itu beberapa tahun yang lalu saudara. Menjadi bayar sepenuhnya, itu pun terjadi saudara. Jadi jangan sampai iman kita menjadi lemah. Tuhan sudah buktikan, sudah ada buktinya bahwa Tuhan membuktikan
bahwa setiap kita akan dibawa lebih tinggi, akan dibawa lebih kuat lagi. Ya, akhirnya dapatlah tempat ini. Tempat yang sangat ajaib, tempat yang sangat luar biasa gitu ya. Glorious Hall. Dan tertulis besar-besar, never give up. Ya. Mari jadi orang-orang yang tidak mudah menyerah dalam segala sesuatunya. Mungkin ketika kita berjalan langkah demi langkah, mungkin terasa berat, mungkin ada tangisan, ya mungkin ada sesuatu yang membuat Tuhan, aku minta kemampuan daripadamu untuk menyelesaikan semuanya bersama dengan Engkau. Pasti Tuhan berikan kita kemampuan. Tapi saudara ingat, terkadang kita tuh pengennya instan ya. Cepet jadi gitu ya. Semuanya adalah waktunya waktu Tuhan. Bukan waktu kita. Tapi yang terpenting adalah poin pertama, kita punya hidup yang melekat sama Tuhan. Sehingga benar-benar setiap proses, setiap apapun, kita benar-benar bisa untuk terbang lebih tinggi lagi. Ya. Nah saudara, yang berikutnya adalah di dalam Yesaya 40 ayat 31. Yuk mari kita baca bersama-sama. Yesaya 40 ayat 31. Bisa untuk ditampilkan? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, ayat ini saya dapatkan sejak awal tahun Januari. Tuhan katakan, nak, firman ini pegang. Yesaya 40 ayat 31. Di sini dikatakan saudara, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara, kalau mungkin saudara mendengar gitu ya, menanti-nantikan Tuhan, kayak butuh waktu gitu ya. Butuh kesabaran, perlu berdiam diri, tapi aku maunya instan Tuhan. Aku maunya cepet gitu ya. Tapi saudara, bisa gak kalau saudara bayangkan gitu ya, ketika zaman Tuhan Yesus aja, ketika Yesus sudah berkumpul dengan orang-orang banyak gitu ya. Tuhan Yesus pun naik ke gunung. Dia apa? Dia berdoa, dia berpuasa di sana. Jadi ketika Tuhan meminta kepada setiap kita, mari jadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ayo saudara, pagi hari kita punya saat teduh. Mungkin kalau siang gitu ya, aduh ini handphonenya bunyi, ini gimana, gak bisa fokus gitu ya. Tapi firman-Nya mengatakan apa? Jadilah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mari saudara, punya saat teduh untuk kita punya benar-benar hati yang melekat sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, punya waktu yang khusus sama Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Ya, entah kita menyembah Tuhan, entah kita berdoa, tapi punya waktu untuk Tuhan. Jangan bilang saudara gak punya waktu. Tuhan kasih kita 24 jam. Kita bisa mainan handphone aja sejam, 2 jam, 3 jam gitu. Tapi untuk kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Itulah yang Tuhan rindukan. Saudara, menanti-nantikan Tuhan itu apalah? Ketika kita berdoa. Benar-benar Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Benar-benar yang ilahi sedang kita tarik masuk ke dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan apa gitu? Ketika Tuhan bertanya, kita gak punya waktu. Karena apa? Kita gak punya waktu saat teduh untuk Tuhan. Tapi yang Tuhan minta, mari. Ketika kita berdoa sama Tuhan, ada yang ilahi turun dari surga. Ada kekuatan ilahi yang turun dari surga. Ada gelora cinta. Ada iman yang Tuhan berikan. Ada sesuatu yang kita rindukan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingat saudara, kita ini adalah hamba. Dan Tuhan adalah Tuhan di atas segala raja. Jadi tetap cari Tuhan. Karena dengan demikian ketika kita punya saat teduh, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita punya keputusan yang tepat di dalam Tuhan. Mari setiap pagi saudara,
Ayo waktu berikan kepada Tuhan. Ketika kita bangun tidur gitu ya. Bukan kita sibuk sendiri dengan langsung lihat handphone, ada WA atau apa. Mari pertama kali bangun cari Tuhan. Percaya saudara akan ada perubahan di dalam kehidupan kalian saudara-saudara semua. Karena apa? Pertama kita memprioritaskan Tuhan. Jangan memprioritaskan pada apa? Bangun tidur, aduh Tuhan masalahnya belum selesai. Kalau enggak kita berharap orang ini benar-benar bisa bantu saya enggak gitu ya. Saudara, pertolongan manusia itu sesaat. Tapi pertolongan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Saya merasakan gitu, saya bagikan di mana-mana. Ada Allah El Shaddai dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Allah El Shaddai yang jangan saudara ratakan semua dengan berkat Tuhan. Tapi kekuatan yang daripada Tuhan. Kekuatan ilahi yang daripada Tuhan. Tuhan berikan kepada keluarga kami. Ketika kami melangkah, ketika kami melakukan sesuatu, ada kekuatan sungguh yang Tuhan berikan. Saat ini saudara, ketika Tuhan berkata, mari jadi lebih kuat. Mari terbang lebih tinggi bersama aku. Mari saudara responi gitu ya. Mari responi bukan hanya iya, tapi belajar. Pagi-pagi bangun cari Tuhan. Apapun yang terjadi, aku mau punya hati yang melekat sama Tuhan. Setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita, mari naikkan ucapan syukur. Kalau kita salah melakukan dosa, mari cepat datang kepada Tuhan dan bertobat. Mungkin kita bilang orang lain gak akan tahu, semua gak akan tahu, ada yang tahu Tuhan. Saudara, hari-hari menjelang kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kemarin Bu Daniela cerita, dia bermimpi kereta terakhir. Jangan saudara kita menganggap semua biasa. Tapi mari setiap firman yang diberikan, setiap firman yang didengar oleh kita yang Tuhan berikan, mari saudara tangkap. Apa yang harus aku ubah Tuhan? Apa yang harus aku lakukan biar benar-benar jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebuah jalan yang kita katakan ada jalan kudusnya Tuhan. Kita masuk ke sana dan kita akan terus fokus menyenangkan hati Tuhan. Saudara, Raja Wali ini mempunyai mata yang tajam, ya. Mata yang tajam gitu. Dia bisa melihat ada mangsa langsung dia ambil gitu ya. Saudara, di sini pun saya diajarkan Tuhan, mari punya mata yang tajam. Punya mata-mata rohani yang kuat. Sehingga tidak ada kuasa kegelapan yang berani kita jadi kecolongan gitu ya. Tapi ketika kita tahu itu sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang harus kita kalahkan, sesuatu yang harus kita hancurkan. Kita punya mata-mata Raja Wali yang kuat. Jangan sampai saudara, apa yang terbaik yang Tuhan berikan pada kita, yang yang terbaik, dicuri oleh kuasa kegelapan apa? Karena kita tidak bisa waspada. Karena kita gak waspada dengan keadaan kita. Ya. Saudara, poin berikutnya adalah Raja Wali itu kalau sayapnya kotor, dia langsung mendekat kepada air terjun. Di sanalah Raja Wali akan membersihkan setiap bulu-bulunya. Bulu-bulunya mungkin ada yang rontok atau apa, disitulah dia membersihkan. Di air terjun itu. Ya. Saya ingat setiap kali kita 5:30 ada air terjun di depan, di layar LED di belakang. Air terjun itu saudara, adalah Tuhan sedang memulihkan setiap kita. Kasih Tuhan memulihkan setiap kita. Ya, ketika kita menghadapi sesuatu, mungkin sayap-sayap kita ada yang terlepas, ada yang kotor karena sebuah ikatan ataupun apa. Mari saudara datang ke air terjunnya Tuhan. Di sanalah Tuhan akan membersihkan segala sesuatu yang kotor dalam kehidupan kita. Tuhan menanti setiap kita saudara. Jangan sampai setiap firman-firman yang diberikan, kita hanya mendengar di sini aja gitu.
Tapi yang menjadi kerinduan Tuhan adalah mari setiap firman yang dibagikan itu akan masuk ke dalam kehidupan kita. Saudara, air terjun yang daripada Tuhan itu, kalau saudara rasakan gitu ya, kalau kita dekat dengan air terjun ada gitu ya, pasti akan merasakan kesejukan gitu ya, akan merasakan ada sesuatu yang, ada yang damai, ada sesuatu yang merasakan sejuk air terjun itu gitu ya. Tapi ketika sungguh air terjun yang daripada Tuhan berikan kepada setiap kita, itu terasa sangat-sangat luar biasa. Ya. Mari saudara rasakan. Air terjun Tuhan mengalir, membersihkan setiap kehidupan kita. Mungkin di dalam kehidupan kita gitu ya, ada sesuatu kepahitan, kekecewaan, ketidakpercayaan. Tuhan katakan, mari nak, datang ke air terjunnya Tuhan. Untuk kita merasakan sesuatu kesejukan, dibersihkan dan dipulihkan. Ya. Poin berikutnya saudara, Tuhan mengajarkan kepada saya untuk terbang lebih tinggi gitu ya. Ketika saya berdoa untuk tema ini saudara, terbang lebih tinggi gitu, terbang lebih kuat. Satu perumpamaan yang Tuhan cerita gitu. Kan waktu-waktu kemarin itu semua lagi seneng bersepeda, ya sepeda gitu ya. Di sini ada yang sampai senang banget bersepeda gitu, tapi jangan lupa Tuhan gitu ya. Saya pun di rumah saudara beli sepeda gitu ya. Saya bersepeda dengan Pak Daniel gitu. Dengan Lala dan Derian. Saudara kan saya gak pernah main sepeda tuh belasan tahun lah gak pernah naik sepeda gitu ya. Dan rumah saya tuh naik turun gitu ya. Bukit naik turun. Saudara ternyata yang naik sepeda itu ternyata gak gampang buat saya gitu ya. Kok udah jalannya nanjak, saya takjub dengan anak-anak yang naik turun itu gak capek gitu ya. Pas jalannya naik, saya gak sanggup saudara, gak sanggup boseh. Jadi saya turun, saya tuntun sepedanya gitu ya. Dah, hari ke-1, ke-2, ke-3 gitu ya. Hampir setiap habis doa pagi bersepeda. Akhirnya saudara, hari-hari berikutnya beberapa tanjakan saya bisa. Ya puji Tuhan, padahal yang ngomong gini tuh akhirnya kamu bisa. Iya bisa, ternyata bisa gitu ya. Terus udah gitu saudara, lama-lama gitu ya, akhirnya jadi bisa gitu. Nah itu yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Mungkin awalnya kita nggak bisa gitu ya. Bagaimana Tuhan? Tapi dengan cara yang Tuhan berikan, oh ternyata jalannya seperti ini. Ayo lalui. Oh jalannya seperti ini. Ayo responi. Supaya apa? Tuhan katakan, nak jadi kuat, jadi lebih tinggi. Jadi waktu naik sepeda juga saudara, saya bilang gini, akhirnya juga saya bisa ya gitu. Makanya kalau dikatakan di sini never give up. Jangan jadi orang yang mudah menyerah. Sebelum mencoba, coba dulu. Walaupun mungkin gitu ya, jatuh bangun ataupun mengalami sesuatu yang gak enak. Tapi kuncinya adalah tetap percaya bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar dan kita dimampukan untuk terbang lebih tinggi dan terbang lebih kuat. Ya, mari saudara, siapkan setiap wadah-wadah kita untuk kita menjadi orang-orang yang punya wadah yang siap diisi Tuhan. Menjadi penuh dan menjadi meluber. Maka setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kita akan terjadi. Ya. Saudara, sebentar khotbah akan dilanjutkan oleh Lala dan Derian. Tapi sebelumnya saudara, mari kita mau naikkan sebuah pujian. Karena saya merasakan saudara, bahwa air terjun yang daripada Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Kia karata ramayasi, kia karata ramayasi. Kia karata ramayasi, kia karata ramayasi. Mari rindukan Tuhan saudara. Kia karata ramayasi, kia ramayasi. Kia karata ramayasi, kia karamayasi. Kia karata ramayasi, kia karamayasi.
cara-cara sepenuhnya. Yesus, Yesus. Holy Spirit reign. Mari saudara bangkit berdiri. Kita terima air terjun kesejukan yang daripada Tuhan. Holy Spirit reign. Mari semua tangkap. Down. Kia karata ramayasi, kia karata ramayasi. Rain on us. Mari rasakan kesejukan yang daripada Tuhan. Holy Spirit Membersihkan setiap apapun down. yang kotor, yang tidak benar di dalam kehidupan Holy kita. Spirit Membersihkan setiap kepahitan, kekecewaan, ketidakpercayaan. Yang Tuhan rindukan hari ini adalah mari nang mendekat, semakin mendekat dengan aku, semakin mendekat, semakin mendekat. Kia karata ramayasi, kia karamayasi. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain. Mari rasakan, saya merasakan ada air terjun yang daripada Tuhan datang kepada setiap pribadi demi pribadi. Entah engkau punya masalah apa, engkau sedang dalam keadaan apapun, mari datang kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin memberikan kesejukan, Tuhan ingin memulihkan setiap kita. Kia karata ramayasi, kia karata ramayasi. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Mari rasakan kasih-Nya yang mengalir kepada setiap kita. Mari rasakan pelayannya. Mari rasakan jamahannya buat setiap kita. Biar hari ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Kia karata ramayasi, kia karata ramayasi. Masuk dalam air terjunnya Tuhan yang mengalir kepada setiap kita. Kia karata ramayasi. Rain down. Rain on Hai Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Mari rasakan air terjunnya mengalir. Holy Spirit Kia karata ramayasi. Ada kesejukan yang daripada Tuhan. Ada damai yang daripada Tuhan. Mengalir buat setiap kita. Ada kebebasan yang daripada Tuhan. Mengalir buat setiap kita. Holy Spirit rain down. Kita dibersihkan dari segala sesuatu yang tidak benar. Siap untuk terbang lebih tinggi lagi. Siap masuk di dalam Tuhan. Ada kekuatan baru yang daripada Tuhan mengalir. Terima kasih
membawa kami kembali ke air terjun-Mu Tuhan. Biar kembali sungai pemulihan yang daripadamu Tuhan. Membersihkan setiap sayap-sayap kami Tuhan. Tuhan, kami sungguh minta anugerah-Mu Tuhan. Kami sungguh minta anugerah-Mu Tuhan. Biar tema bulan ini jadi dengan sangat kuat untuk setiap hidup kami. Stronger and higher Tuhan. Kami akan berjalan bersama dengan Engkau dan mengalami tema bulan ini dengan penuh kemenangan Tuhan. Curahkan kembali Roh Kudus atas setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan. Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Sekarang saya dan Derian yang akan melanjutkan secara singkat apa yang kami dapat dalam tema bulan ini, yaitu Stronger and Higher ya. Oke. Sebelum itu boleh tepuk saudaranya kanan kiri. It's time to fly. Saatnya terbang. Yes, saatnya terbang. Ayo bangkit. Ini saatnya terbang. Bukannya jadi burung emprit yang selalu ada di kandangnya gitu. Sekarang kita udah sebagai burung-burung Raja Walinya Tuhan. Kita harus stronger and higher. Harus semakin kuat, harus semakin tinggi terbang bersama dengan Tuhan. Next. Mount on wings like eagles and begin to fly. Mari bentangkan sayap iman kita mulai hari ini. Dan seperti seekor Raja Wali yang tidak pernah takut. Badai adalah kesukaannya, badai adalah sukacitanya. Kenapa badai adalah sukacita? Karena melalui badai akan timbul permata-permatanya. Akan terjadi kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. And begin to fly. Kalau kita main di time zone, kita main di game. Kalau ada kata begin in 3, 2, 1 itu berarti kita bukan siap-siap lagi. Tetapi kita sudah saatnya terbang. Tidak ada lagi alasan untuk kita, saya gak mau terbang Tuhan, saya mau di sini aja. Kalau Tuhan sudah menyuruh kita untuk terbang seperti yang Ibu Selvi tadi sudah katakan, Tuhan seperti mendorong kita, menjorokkan kita ke ujungnya gitu. Dan mau gak mau kita harus terbang bersama dengan Tuhan. Mau gak mau kita harus membentangkan sayap iman kita. Mungkin yang tadinya aduh gimana ya takut harus pelayanan misalnya disuruh khotbah gitu. Mau gak mau mulai hari ini kalau Tuhan sudah mendorong kita, kita harus kuat dan pasti bisa bersama dengan Tuhan. Amin. Oke, Derian. Oke, kami gak akan terlalu panjang saudara, saya hanya akan memberikan kesimpulan-kesimpulan aja. Jadi tolong stay mungkin 15 menitan lagi ya. Hari ini tadi pagi tanggal 1, saya dan beberapa teman-teman leader kumpul. Sejujurnya tidak ada waktu yang cukup banyak saudara untuk mempersiapkan khotbah ini. Karena baru tadi pagi kita mendapatkan tema dan malam hari ini kita langsung sharing firman di tempat ini. Tapi sejujurnya sepanjang hari ini saya bertanya sama Tuhan. Kenapa engkau ingin untuk seluruh AOC mempunyai yang namanya stronger and higher? Dan baru dijawab tadi saudara. Begitu mulai penyembahan di sana, waktu lagu sayap-sayapku menguat, nanti kita akan nyanyikan juga sayap-sayapku menguat. Begitu kita nyanyi sayap-sayapku menguat, Tuhan mengingatkan satu hal saudara. Coba engkau renungkan. Banyak sebenarnya di antara kita yang tidak merasa sayap-sayap menguat itu penting. Apakah kita sudah merasa bahwa sayap kita harus dikuatkan sama Tuhan? Banyak di antara kita hanya menganggap itu tema saja saudara. Banyak di antara kita hanya menganggap ya udahlah dikuatkan ya oke. Kita akan terbang lebih tinggi ya oke. Tapi sebenarnya apakah kita mengerti seberapa urgentnya engkau dikuatkan oleh Tuhan untuk terbang lebih tinggi lagi? Seberapa urgentnya saudara? Seberapa pentingnya? Apakah engkau benar-benar mengerti seberapa pentingnya? Hari ini kita mau sama-sama baca Ulangan 32 ayat 11. Tadi Ibu Selvia sudah menjelaskan saudara kalau Raja Wali muda belajar terbang, dia akan digoyangkan dari sarangnya, betul? Dia akan digoyangkan dari sarangnya, dia akan dijatuhkan dan dipaksa sedemikian rupa untuk melebarkan sayapnya. Tapi sebenarnya di situ ada 3 peran saudara. Ada anaknya yang
sangkarnya digoyangkan sehingga dia harus mengepakkan sayapnya. Ada bapaknya yang tadi sudah dibilang ketika anaknya akan jatuh ke bawah, bapaknya langsung sambar dan angkat ke atas. Tapi ada satu hal yang penting saudara, yaitu ibunya. Jadi sebenarnya Raja Wali yang menggoyangkan sangkarnya itu ibunya saudara. Dan ketika digoyangkan sangkarnya, perlahan-lahan ibunya ini membuang satu demi satu hal-hal yang nyaman dari sangkarnya. Contohnya apa? Daun mungkin, ada ranting-ranting yang lembut mungkin. Ketika digoncangkan saudara, Raja Wali muda itu mencoba belajar terbang. Tapi di atas ibunya mencoba mengeluarkan semua yang nyaman di sangkar itu. Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Ini tentang nyanyian Musa saudara. Dan Musa menyanyikan nyanyian ini ketika mereka keluar dari Mesir. Jadi sebenarnya bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, mereka mengalami pola yang sama dengan seekor Raja Wali saudara. Musa mengumpamakan Allah sebagai Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, jangan dipikir Mesir itu tidak enak saudara. Mesir itu enak buat mereka. Dikatakan mereka tinggal di tanah yang paling subur dari satu area Mesir. Apakah itu tidak cukup enak? Tapi ada masanya Tuhan menggoyangkan sarang mereka. Sehingga mereka keluar dari Mesir. Menuju mana? Tanah perjanjian. Hari-hari ini saudara, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Tapi di dalam roh saya merasakan ada orang-orang yang engkau tahu engkau digoyangkan sangkarnya. Dan ketika digoyangkan saudara, ketika engkau belajar terbang, engkau tidak bisa kembali lagi ke sangkarmu. Karena ketika engkau kembali, engkau menginjak duri-duri, engkau hanya akan luka dan lecet saudara. Artinya apa? Mau tidak mau, ketika engkau digoyangkan dari sangkarmu, hanya ada satu pilihan. Dikatakan apa? Being strong is the only option. Menjadi kuat adalah satu-satunya pilihan. Menjadi kuat adalah satu-satunya pilihan. Mengepakkan sayapmu adalah satu-satunya pilihan. Contohnya apa saudara? Mungkin ada di antara saudara yang karena situasi dan kondisi engkau dikeluarkan dari pekerjaanmu. Tapi tiba-tiba datang janji Tuhan. Kalau engkau akan diberikan pekerjaan baru, dan dari pekerjaanmu yang baru engkau akan memberkati sangat banyak orang. Tapi sebenarnya sepanjang perjalanan iman kita sedang dilatih sama Tuhan saudara. Dan di situ engkau tidak bisa kembali ke sangkarmu. Engkau tidak bisa kembali ke tempat yang rasanya aman saudara. Tidak ada pilihan lain selain engkau percaya sama Tuhan. Dan menguatkan sayap-sayapmu untuk terbang lebih tinggi lagi. Amin. AOC. Mungkin 7 bulan lalu, 8 bulan lalu sangkar kita digoyangkan. Tapi ingat saudara, di depan sangat banyak hal yang menanti kita. Makanya bulan ini temanya Stronger and Higher. Kita harus menguatkan sayap-sayap kita saudara. Tidak ada pilihan lain selain menjadi kuat. Kalau engkau tidak mengembangkan sayapmu, kalau engkau tidak memilih untuk menerima kekuatan yang daripada Tuhan, kalau engkau tidak memilih untuk belajar terbang, apa yang terjadi? Engkau akan menjadi Raja Wali yang cacat. Karena apa? Tidak bisa terbang. Engkau akan menjadi Raja Wali yang tidak sempurna saudara. Dan akhirnya apa? Binasa. Sebegitu pentingnya untuk kita belajar terbang. Tema bulan ini bukan tema yang mudah saudara. Tapi biar sepanjang bulan ini kita bisa belajar untuk terbang. Kita bisa belajar menguatkan sayap-sayap kita. Karena apa? Sangat banyak hal menanti kita di depan. Dan Tuhan mau siapkan kita untuk terbang lebih tinggi lagi. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Engkau tidak bisa kembali ke sangkarmu. Engkau tidak bisa kembali ke zona nyamanmu. Engkau tidak bisa menjadi Raja Wali yang cacat dan kerdil saudara. Satu-satunya pilihan adalah menjadi kuat dan terbang lebih tinggi lagi bersama Tuhan. Amin. Itu bagianmu dan itu bagianku saudara.
Yang saya dapat selanjutnya next. Seperti yang tadi Ibu Selvi sudah katakan, mari punyai mata Raja Wali yang penuh dengan ketajaman. Tetapi Tuhan juga ajarkan sebuah hal dari matanya yang kita bisa belajar. Mari mempunyai mata yang jauh memandang ke depan. Terkadang Tuhan itu matanya dengan kita berbeda saudara. Tuhan itu udah jauh melihat ke depan, kita akan menjadi orang-orang yang dimenangkan misalnya. Tetapi terkadang kita ini matanya penuh debu. Mungkin banyak trauma, banyak kekecewaan, banyak ketakutan yang membuat kita tidak bisa melangkah bersama dengan Tuhan. Mari punyai mata yang bisa memandang jauh ke depan. Seperti seekor Raja Wali. Raja Wali itu matanya ternyata dia punya kelopak matanya itu double. Jadi ketika dia membentangkan sayapnya di ketinggian tertentu, debu, angin tidak bisa merintangi dia gitu. Dia akan tetap melihat dengan sangat jelas dan melihat apa yang menjadi mangsa yang ia tuju. Bahkan matanya itu ternyata bisa melihat 5 km jauh ke bawah. Kalau saudara pernah lihat video Raja Wali bisa menangkap ikan salmon, itu karena dia bisa melihat jauh ke bawah 5 km jarak pandangnya. Dia tertuju dan dia berkata dia harus sampai kepada mangsanya. Apapun yang terjadi, dia akan tetap memandang jauh ke depan. Mari hari ini punyai mata yang jauh memandang ke depan. Terkadang kita melihat, seringkali kita melihat kacamata kita dengan Tuhan berbeda. Yang kita lihat adalah hari esok. Yang kita lihat adalah hari ini. Mungkin hari ini hidup kita tidak enak misalnya. Ada beban lah yang harus kita jalani. Tapi Tuhan jauh memandang ke depan dan Tuhan sering berkata, ayo nak berlari. Engkau pasti sampai. Engkau pasti menjadi pemenang-pemenang di dalam aku. Tapi masalahnya adalah setiap kita mau gak punya mata yang jauh memandang ke depan. Seperti yang tadi pagi Pak Jo dapatkan penglihatan. Katanya ada setan-setan kecil yang berusaha untuk menghentikan setiap langkah kaki kita. Tidak sebuah kebetulan tema kita hari ini, bulan ini adalah stronger and higher. Kuncinya apa sih sebenarnya saudara? Kuncinya itu kaki kita. Kaki kita itu bisa berbicara tentang perjalanan kita dengan Tuhan. Saya dengan sangat jelas tadi duduk di situ, Tuhan tuh mengatakan jangan berhenti di tengah jalan. Never give up. Kita selalu punya semboyan quotes ini dari Pak Daniel gitu. Never give up, jangan pernah menyerah. Dan Tuhan tadi katakan dengan sangat keras, jangan berhenti di tengah jalan. Perjalanan kita mungkin masih panjang, tapi ada jaminan Tuhan. Dan mata Tuhan yang jauh memandang ke depan sudah melihat kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kemenangan. Jadi jangan pernah stop dan berhenti di tengah jalan saudara. Mari mulai hari ini punyai mata yang seperti Raja Wali. Memandang setiap peluang yang ada. Jangan hanya melihat Tuhan hari ini kok susah. Besok juga saya gak tahu Tuhan harus ngapain. Percaya bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Pakai kacamata yang dari Tuhan. Yang kedua adalah the art of letting go. Ketika seekor Raja Wali itu terbang semakin tinggi, dia harus melepaskan semua beban. Kenapa? Karena semakin tinggi kita diangkat Tuhan, kita tidak bisa membawa beban-beban yang bisa memberhentikan langkah setiap kita gitu. Mungkin bisa berbicara mengenai zona nyaman, bisa berbicara mengenai ketakutan kita sekali lagi. Tapi tadi Ibu Selvi juga sudah dapat bahwa kita sudah dibersihkan kembali oleh Tuhan. Sayap-sayap iman kita sudah dibersihkan. Saya ini tadi sempat baca saudara, ada seorang revivalist dari Amerika. Dia ini adalah seseorang pria, dijulukinya itu The Miracle Man. Seseorang pria yang penuh dengan mujizat. Dia mengawali yang namanya The Voice of Healing, namanya A.A. Allen. Kalau kita bisa lihat, backgroundnya dia itu buruk banget. Orang tuanya dia itu seorang pemabuk dan dia punya pabrik minuman keras. Bahkan dari dia kecil itu sudah diberikan minuman keras gitu. Jadi sampai besar dia sudah terbiasa dengan kehidupan bebas, minuman beralkohol dan lain-lain. Pada satu ketika dia melihat sebuah peluang. Dia membangun sebuah klub untuk kota kecil tersebut.
Orang-orang pada datang ke sana dan mereka merasakan bahwa oh ini yang dicari gitu. Tetapi satu ketika ada seseorang pendoa yang mendoakan dia setiap hari. Dikatakan seperti ini, Bapak ini harus bertobat, harus bertemu dengan Tuhan. Gak tahu Tuhan gimana caranya katanya. Pada akhirnya si A.A. Allen ini dia jalan mau ke rumah temannya. Menghampiri sebuah gereja, dia berhenti di depan gereja. Dia berkata, kok ada sesuatu yang berbeda ya? Yang selama ini saya hilang, yang selama ini hati saya kosong, kok hati saya menjadi damai sejahtera. Dan di hari itu dia melepaskan semuanya. Semua beban, semua yang mengikat dia untuk terus berjalan. Dia bertemu dengan Tuhan. Dan dia tutup semua pabrik alkohol, dia tutup semua hiburan malam. Bahkan orang terkejut kenapa pada suatu malam hidupnya diubahkan. Karena dia percaya ada the art of letting go. Melepaskan semua yang menjadi beban hidup kita. Melepaskan apa yang membebani setiap langkah kaki kita. Biar di bulan ini setiap kita bisa berlari dan semakin tinggi terbang bersama Tuhan. Mari percaya saudara. Saya percaya tema bulan ini mungkin terlihat sangat menggiurkan gitu. Banyak mungkin master of breakthrough terjadi, terbang lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Tapi saudara harus sadar, kalau temanya adalah stronger and higher berarti harus ada proses nih yang harus kita lakukan. Tidak segampang itu gitu. Seperti seorang yang berolahraga. Kalau the stronger and higher berarti kan dia harus proses. Harus endurance, harus menahan, harus konsisten dalam melakukan apapun yang dia lakukan. Tidak bisa satu langkah, dua langkah, aduh Tuhan kok rasanya gak mungkin ya. Kok rasanya susah ya. Tuhan berkata aku sudah menunggu nak di garis finish. Ayo berjalan semakin kuat, berlari tidak mengenal lelah dan terbang bersama dengan Tuhan. Next, the art of waiting. Jadi seekor Raja Wali itu ternyata beda dari burung-burung yang lain. Kalau burung-burung yang lain ketika mereka mau terbang itu mereka harus mengepakkan sayapnya sangat banyak. Sehingga mereka bisa mencapai ketinggian tertentu. Tetapi Raja Wali dia tidak pernah mengepakkan sayapnya. Dia hanya membentangkan sayapnya. Nah, ada sebuah pertanyaan saudara. Seberapa banyak kita sudah menghabiskan waktu dan kekuatan ketika harus loncat dari satu tempat ke lainnya dan mengepakkan sayap kita daripada menunggu waktu Tuhan. Terkadang Tuhan sudah menjanjikan sebuah janji yang sangat luar biasa. Pembalikan keadaan lah. Tapi terkadang kita ini gak sabar gitu. Terlihat ada peluang sedikit misalnya. Langsung ambil peluangnya. Tapi udah tanya Tuhan atau belum? Proses dari sebuah kata menunggu itu pasti membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Seperti Esther. Esther dibuat menunggu untuk persiapan satu malam bertemu dengan raja. Tapi apa hasilnya? Dia menjadi ratu dan mengubahkan satu nasib sebuah bangsa. Jadi jangan pernah berhenti untuk menunggu saudara. Kalau memang ini waktunya untuk proses kita menunggu, menunggulah dengan setia. Jangan setiap apapun yang disodorkan dunia misalnya. Aduh Tuhan kok ini tampaknya jawaban dari doa saya ya misalnya. Langsung diambil. Tapi Tuhan katakan belum nak, belum saatnya misalnya. Mari mulai hari ini ubah cara berpikir setiap kita. The art of waiting. Proses untuk kita menunggu sesuatu yang sangat terbaik dari Tuhan. Nikmati prosesnya bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, boleh saya minta pemain musik langsung maju ke atas. Oke. Poin terakhir saudara, boleh di next PowerPoint-nya. Kita mau sama-sama perkatakan ini saudara. 3, 2, 1. The eagle rules the storm. Artinya apa saudara? Seekor Raja Wali diciptakan untuk mengatasi setiap badai dalam hidupnya. Amin. Itu saudara dan saya. Itu engkau dan aku saudara. Itu saudara dan saya. The eagle rules the storm. Kita diciptakan untuk mengatasi setiap badai dalam hidup kita. Dari semua jenis burung saudara, ketika awan-awan gelap datang, ketika badai-badai mulai bergemuruh di sekitar mereka.
hanya ada satu jenis burung yang melihat badai dengan sukacita. Yaitu siapa? Raja Wali. Burung-burung yang lain saudara ketika awan gelap mulai datang, saudara sering lihat film ya. Kalau sudah mulai mendung-mendung, suasana tidak enak, pasti digambarkan dengan apa? Burung-burung yang terbang, bergerombol, kabur gitu. Itu burung-burung yang lain saudara. Mereka hanya bisa bersembunyi di balik pohon atau kembali ke sarang mereka atau berkerumun. Tapi seekor Raja Wali dapat melihat badai dengan sukacita. Artinya apa saudara? Setiap masalah dalam hidup kita, setiap rintangan dalam hidup kita, setiap tantangan dalam hidup kita, ayo kita lihat dengan sukacita. Bahwa itu adalah kesempatan untuk kita terbang lebih tinggi lagi. Amin. Seekor Raja Wali saudara ketika badai datang, dia pasti akan terbang menghampiri badai. Kenapa? Karena begitu dia terbang menghampiri badai, dia akan dapat terbang jauh lebih tinggi daripada saat dia terbang sendiri. Angin dari badai itu saudara, membawa dia naik terbang lebih tinggi lagi. Kenapa dia sukacita? Karena dia tahu dengan badai yang terjadi, dia dapat terbang lebih tinggi lagi. Dan salah satu kesukaan dari Raja Wali adalah tempat-tempat tertinggi saudara. Engkau dan saya, Anda dan saya saudara, ditakdirkan, didestinikan untuk mencapai titik-titik tertinggi dalam hidup kita. Tapi untuk mencapai titik tertinggi, tidak bisa tanpa ada badai saudara. Badai pasti ada. Masalah pasti ada, rintangan pasti ada, tantangan pasti ada. Tapi hari ini, kalau Tuhan yang minta kita kembangkan sayap kita dengan kuat, berarti Dia yang akan bawa kita terbang lebih tinggi lagi. Amin saudara. Hari ini kita mau nyanyikan satu lagu saudara, sayap-sayapku menguat. Kita mau perkatakan lagu ini saudara. Supaya setiap sayap-sayap dalam hidup kita Tuhan yang kuatkan malam hari ini. Saya minta semuanya bangkit berdiri, kita mau sama-sama nyanyikan ini dengan kuat. Sayap-sayapku menguat, terjalin di dalam pengharapan, kekuatan imanku menciptakan, takkan pernah tergoyahkan. Angin dan gersang lurus memenuhi seluruh bumi. Ku berdiri dan menyaksikan penggenapan seluruh janji-Mu. Tuhan, di malam hari ini Tuhan, biar setiap kami mempunyai sayap-sayap yang dikuatkan kembali oleh Engkau. Tuhan, kami percaya Tuhan, biar tema bulan ini menjadi dengan sangat nyata atas hidup setiap kami. Buat kami mempunyai mata yang jauh memandang ke depan. Buat kami bisa mengesampingkan semua beban-beban dalam hidup setiap kami. Dan kami bisa terbang semakin tinggi bersama dengan Engkau. Tuhan, terus pegang setiap hati kami Tuhan. Buat kami melekat dengan hati-Mu Tuhan. Buat keintiman kami Kau bawa lebih dalam lagi Tuhan. Buat kami semakin kuat dan terbang semakin tinggi bersama dengan Engkau. Mari angkat tanganmu saudara. Mari angkat tanganmu saudara. Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami berkata Tuhan, apapun situasi dan kondisi kami, apapun masalah dan rintangan yang sedang kami hadapi Tuhan, bahkan mungkin kami ada di titik-titik terendah dalam hidup kami, biar malam hari ini Tuhan Engkau yang curahkan kekuatan yang baru bagi setiap kami.
Malam hari ini Tuhan, kami berkata sayap-sayap kami Engkau yang kuatkan Tuhan. Mari terus mampukan kami untuk terbang lebih tinggi bersama-Mu. Mari mampukan kami Tuhan untuk terbang bersama-Mu lebih tinggi lagi. Kami akan melihat setiap badai dalam hidup kami, setiap masalah, setiap tantangan, setiap rintangan dalam hidup kami sebagai sebuah kesempatan untuk kami dapat terbang lebih tinggi bersama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini Engkau yang curahkan kekuatan untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, untuk setiap anak-anak-Mu yang streaming Tuhan. Semuanya Engkau yang curahkan kekuatan yang baru Tuhan. Kami percaya kami tidak akan menjadi raja wali yang kerdil, raja wali yang cacat Tuhan. Tapi kami akan bertahan dalam setiap proses hidup kami. Kami akan bertahan dalam setiap proses pendewasaan kami. Kami akan bertahan dalam setiap proses transformasi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau yang meteraikan semuanya malam hari ini. Setiap benih-benih firman-Mu Tuhan, malam hari ini Engkau yang meteraikan. Dan biar Engkau yang jadikan nyata dalam hidup kami. Sepanjang bulan ini Tuhan, kami akan nikmati keajaiban bersama-Mu. Kami akan nikmati kemenangan bersama-Mu. Engkau yang akan bawa kami lebih kuat lagi. Engkau yang akan bawa kami lebih tinggi lagi. Stronger and higher Tuhan. Stronger and higher. Stronger and higher. Terjadi untuk setiap anak-anak-Mu di AOC. Bahkan untuk seluruh cabang Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan terus bawa kami terbang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini Tuhan buat kami mengingat Tuhan bahwa Engkau sudah menguatkan setiap sayap kami Tuhan. Dan mulai hari ini hidup kami diubahkan Tuhan. Setiap kami mempunyai sayap-sayap yang baru dengan kekuatan yang sangat luar biasa bersama dengan Engkau. Tuhan, satu yang kami minta Tuhan, biar jaminan-Mu tetap bersama kami. Kami akan tetap berlari semakin kuat. Kami akan terbang semakin tinggi bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh akan menyaksikan penggenapan janji-Mu jadi dengan sangat nyata atas hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang terus melingkupi setiap kami. Buat kami berubah Tuhan mulai dari hari ini. Kami akan mengepakkan sayap kami semakin kuat bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami akan menerobos setiap kemustahilan demi kemustahilan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, hari Rabu kemarin Tuhan perintahkan buat Big Miracle Church bikin acara untuk semua orang-orang yang bermasalah, saudara. Orang yang sakit, orang yang sedang dalam masalah keluarga, orang yang sedang diambang bangkrut, orang yang terlilit hutang. Pokoknya hari Rabu kemarin saya menjulukinya adalah hari Rabu bermasalah. Artinya orang-orang yang bermasalah datang, saudara. Hari itu Tuhan ngomong sekali. Saya datang tanya Tuhan, apa yang pertama kali yang paling penting yang Engkau mau sampaikan buat anak-anak-Mu yang datang di hari Rabu itu? Tahu saudara, ketika saya doa di pojokan, saudara, saya tanya Tuhan. Saya datang sebelum acara mulai. Pada waktu musik sudah mulai latihan, sudah mulai nyembah Tuhan. Saya tanya Tuhan, tahu saudara Tuhan ngomong apa? Satu kata yang pertama yang keluar dari mulut Tuhan, yang Tuhan bilang, sampaikan ini yang pertama buat jemaat. Tahu saudara apa? Tuhan ngomong, datang jangan harapkan mujizat.
Saudara, ketika Tuhan bilang seperti itu, saya bilang gini saudara. Hari Rebo itu semua orang yang datang itu orang-orang yang bermasalah. Ya enggak semua sih. Ada beberapa yang mau mendukung doa buat saudara-saudara yang bermasalah. Tapi hari itu saudara ada banyak yang streaming 800 orang. Sekarang sudah sampai 5.000 sekian orang streaming. Lihat rekamannya lagi saudara. Saya ngomong sama Tuhan, yang datang ini orang-orang yang punya masalah, orang yang sakit, orang yang punya hutang, orang yang terlilit dengan kesulitan dan segala macam. Sudah barang tentu ketika mereka datang ke tempat ini dan mereka streaming acara ini, mereka berharap mujizat. Tapi hari itu Tuhan berkata, jangan harapkan mujizat. Saudara, saya sampaikan. Walaupun dengan kebingungan saya sampaikan. Tapi di titik tertentu Tuhan ngomong, harapkan Tuhan jauh lebih dari segala sesuatunya. Itu yang paling penting. Saudara, mujizat memang terjadi. Banyak yang mengalami mujizat. Ada satu mujizat yang saya mau sampaikan ke saudara. Ada satu orang, setelah acara, dia WA saya saudara. Dia bilang, Pak, saya terlilit hutang sangat besar. Saya tidak bisa bayar, Pak. Dan kerjaan saya sudah stop selama pandemi. Saya sekarang punya uang tinggal 775.000. Doakan saya, Pak. Boleh nggak telepon? Dia bilang, oke lah, boleh telepon. Akhirnya dia telepon. Telepon, saya doain saudara. Ketika saya doain, Tuhan bilang gini, suruh dia belajar seperti janda Sarfat. Saya bilang, Mas, masih muda, kamu belajar tentang janda Sarfat. Nanti kamu ngerti apa yang harus kamu lakukan. Wah, kalau itu saya sudah ngerti, Pak. Ya bagus, lakukan. Sudah tahu janda Sarfat? Ketika ada hamba Tuhan datang, ada Nabi Allah datang, dia hanya punya tepung sedikit untuk bikin roti sekali, besoknya mati. Karena gak punya uang, gak punya apa-apa lagi. Saudara, ketika Tuhan ngomong itu, saudara, saya juga bilang, aduh kasihan banget nih. Saya ngerti artinya janda Sarfat, artinya ketika hari itu dia punya uang 775.000, dia harus serahkan ke Tuhan seluruhnya. Dia tutup telepon sampai 5 kali bolak-balik. Pak, yakin Pak seperti janda Sarfat? Saya bilang, iya. Apakah saya harus transfer ke Bapak? Enggak. Jangan. Tanya Tuhan lagi. Kemana kamu harus tabur? Ke Bapak aja enggak, saya nggak mau terima. Tanya Tuhan. Akhirnya dia putusinya ke acara kemarin untuk ditabur. Tapi mana seperti itu? Kemarin sore sudah. Hari Minggu malam, bukan sore, malam. Orangnya WA saya saudara. Dia kasih itu hari Jumat. Hari Sabtu dia cerita dari Minggu. Hari Sabtu ada kejadian. Dia dapat sebuah order dari kerjaan dia. Dan order ini dibayar dulu di depan. Dan dia bilang Senin ini, hari ini, belum cerita. Ini kali kalau streaming, awas lu kalau gak WA gue. Hari ini dibayar 70% dari ordernya. Dan sudah tahu hutangnya hari ini kalau bayar ordernya selesai dari keuntungan proyek itu aja. Hutangnya selesai saudara. Dan bahkan ada lebih untuk hidup sampai 1 bulan lagi. Dan dia katakan dia dapat kontrak untuk 3 bulan ke depan. Saudara, kalau engkau melepaskan sesuatu ke Tuhan, Tuhan tidak akan tahan untuk melepaskan apa yang menjadi bagianmu yang terbaik. Ada beberapa dari saudara mungkin berkata, dasar hamba Tuhan kolektor. Enggak saudara, saya kalau ngomong seperti ini bukan artinya saya tidak ngalami, saya ngalami. Saya ngalami saudara.
Saya sangat amat mengalami. Terakhir, cerita terakhir. Setelah itu kita akan berikan persembahan. Satu hari sudah, Tuhan ngomong sama saya, berikan handphonemu. Bulan lalu saudara, berikan handphonemu. Saya bilang, yang mana Tuhan? Jangan yang ini terlalu baru, enggak yang satunya. Saya kasih sudah, saya cerita aja padanya ya. Saya kasih iPhone 11 Max Pro. Anda tahu ketika saya rela, saya udah oke lah Tuhan. Saya ngomong istri saya, Tuhan suruh kasih ini. Kamu kan nggak apa-apa kan, ada satu lagi, cukup. Anda tahu sudah, saya sudah berancangan paginya, pulang sampai rumah, master reset, siapin semua dusnya, masukin ke dus, saya tabur. Mari saya beritahu saudara, ketika hati ini sudah rela memberikan apapun yang Tuhan minta, dia tidak pernah tahan. Rupanya 11 kurang baik, butuh 12 pintu gerbang saudara untuk mencurahkan berkat. Jadi saya dapat yang 12 saudara. Sorenya belum saya apa-apain handphonenya. Nyampe ke rumah ada orang kirim paket saudara, katanya angpau. Saya pikir angpau beneran duit, kalau enggak paling mentok duit atau kue nastar atau kue dodol. Handphone. Bukan perkara handphonenya, bukan perkara materinya. Tapi perkara hari ini kita belajar. Ketika Tuhan ngomong apa, Tuhan minta apa, lepaskan. Lepaskan. Ketika kau melepaskan, dia di atas sana melepaskan. Dan apa yang dia lepaskan akan jauh lebih baik dari apa yang kita lepaskan. Hari ini tanya Tuhan saudara. Mari tutup matamu sebentar. Belajar untuk tanya Tuhan ketika persembahan. Karena gini, persembahan ketika persembahan itu bukan beban harusnya. Itu adalah sebuah opportunity, kesempatan engkau memberikan yang terbaik dari apa yang kau bisa berikan. Bukan kesempatan untuk kau berikan biar kau dapat lagi, enggak. Tapi memberikan yang terbaik dari apa yang kau bisa berikan. Tanya Tuhan. Yang di rumah yang streaming, tanya Tuhan. Berapa yang kau harus berikan? Kalau kau beri dengan ketepatan, Tuhan tidak akan menunggu lama untuk melepaskan yang terbaik buat kita. Tapi hatimu tidak boleh mancing. Tidak boleh, kasih ini biar dapat lebih lagi. Enggak. Tuhan bukan ikan yang bisa kau pancing. Tanya Tuhan saudara. Tutup matamu semua. Sebentar tanya Tuhan. Kau tanya Tuhan berapa. Jangan memberi dengan sebuah kebiasaan. Kalau KOC saya biasa ngasih uang 100.000. Kalau KOC saya biasa ngasih 20.000. Enggak. Tanya Tuhan. Mari lakukan yang berbeda. Dengan menanya, tanya Tuhan. Berapa yang kau harus lepaskan? Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan. Kalau kau sudah tahu berapa jumlah yang kau harus lepaskan, yang di rumah boleh ambil handphonemu pakai banking, transfer. Yang di tempat ini ada boleh maju ke depan, taruh persembahanmu di kotak persembahan ini. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hadimu. Ku mau mengikuti, biar semua yang memberi dengan ketepatan hari ini ya Bapa.
Engkau melihat. Biar semua yang memberi dari hati dan kerelaan dan ketepatan, Tuhan tidak akan pernah diam. Tuhan tidak akan pernah diam. Kau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari dimanapun saudara berada, kita sama-sama bangkit berdiri. Mari angkat kedua tangan kita. Kita mau angkat persembahan kita malam hari ini di hadapan Tuhan. Bapak, biar Kau yang memberkati setiap persembahan yang dibawa di hadapan-Mu saat ini. Biar Tuhan yang memberkati. Biar semuanya jadi korban yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya yang ajaib, yang ilahi itu terjadi. Kau yang menyempurnakan semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sempurnakan, berkati, dan biar semuanya menyukakan hati-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.